yang lebih murah. Dia bereksperimen. Neil mencampurkan zat perasa peppermint dan bahan-bahan lainnya. Karena saat itu harga gula lumayan mahal, Joseph Neil memutar otak untuk mencari penggantinya. Dan dia pun menemukan kalsium sulfat atau biasa disebut dengan gypsum. Lah, bukannya gypsum itu buat pelafon ya? Iya memang, tapi katanya bisa dimakan. Kata siapa? Ini nih, kalau saya lihat di internet, gypsum tidak beracun dan dapat digunakan sebagai bahan tambahan makanan dalam jumlah kecil. Itu pun harus diolah dengan benar sih. Tapi jangan makan plafon Anda. Turun lu. Saat itu, Neil membeli bubuk gypsum di toko atau di apotik terdekat, dan pemilik apotik bernama Pak Charles. Selain bubuk gypsum, Charles juga menjual banyak zat-zat lain, termasuk bubuk arsenik. Oke, balik ke Pak Neil. Setelah mencampurkan bahan-bahan itu, ternyata rasanya tidak terlalu buruk, kata Neil dalam hati. Tapi agar pembelinya tidak terlalu curiga, Neil perlu mengganti nama zat pada komposisi permennya. Di brosurnya, dia menuliskan nama lain dari gypsum. Bubuk gypsum mereka sebut dengan Duff. Dengan cara ini, pembeli nggak bakalan paham tuh, apa itu Duff? Mau cari di internet juga nggak bisa kan? Apalagi saat itu, kebanyakan yang membeli permennya adalah anak-anak orang kurang mampu yang nggak ngerti apa-apa. Yang mampu aja mungkin nggak ngerti sih. Setelah eksperimennya berhasil, Neil tidak menjual permennya sendiri. Dia menyuruh orang lain untuk menjual permen itu. Disinilah muncul si William. Kebetulan dia punya gerobak bekas, boleh tuh dipakai jualan. Akhirnya mereka jualan kan? Nah, keberadaan permen ini sontak membuat heboh karena murah dan rasanya beda. Saking viralnya, sampai-sampai para bocah berbondong-bondong pengen membeli permen itu. Beliin anak sembarangan. Tapi ini rasanya enak loh Bu, kata anaknya. Permen ini manis, ada rasa mintnya, dan murah. Permen hambak menjadi cemilan yang bisa dibeli hanya dengan uang receh, sehingga anak-anak buruh pabrik dan anak-anak yang tidak mampu akhirnya mampu membelinya. Mereka pun bisa tuh merasakan manisnya permen ini, walaupun bahan pembuatannya berbeda. Bos permen lain sampai heran, loh kok bisa ya dia menjual permen semurah itu? Apakah dia menggunakan gula sebagai pemanisnya, atau menggunakan kata-kata sebagai pemanisnya? Seiring berjalannya waktu, bisnis Neil makin besar, permennya makin laku. Mulai dari anak-anak sampai kakek-kakek ikut membelinya. Banyaknya permintaan membuat Neil harus mempekerjakan orang lain. Nah, akhirnya dia suruhlah James untuk membuat adonan permen. Namun pada 30 Oktober 1858, saat lagi asik-asik meracik, James kehabisan stok gypsum. Pengen jebol plafon, tapi udah habis. Pengen beli ke apotik, tapi lagi ngaduk. Akhirnya dia pun menyuruh seorang anak laki-laki untuk membelikan bubuk gypsum di apotik milik Pak Charles. Karena takut usahanya diciduk, si James tidak bilang, beli sana dulu bubuk gypsum. Dia menggunakan kode rahasia, alias nama rahasia tadi. Dia menuliskan pada kertas, tolong ambilkan bubuk Duff, dengan tulisan